Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kak Karina dari program studi ilmu komunikasi semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan salah satu materi dari mata kuliah psikologi komunikasi sosial. Nah, materi yang saya bawakan ini sangat erat kaitannya dengan diri kita sendiri. Kita semua pasti pernah dong berbicara sendiri atau bahkan berhayal bisa mempunyai istana yang megah dengan taman dan kolam renang pribadi, atau mungkin merencanakan perjalanan keluar angkasa. Ternyata, fenomena ini disebut sebagai komunikasi intrapersonal atau komunikasi yang terjadi dalam diri kita sendiri. Yuk kita bahas lebih lanjut. Komunikasi intrapersonal adalah sebuah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang. Ini adalah dialog batin yang kita lakukan setiap hari, saat kita berpikir, merenung, atau mengevaluasi diri sendiri. Sederhananya, komunikasi intrapersonal adalah berbicara dengan diri sendiri. Komunikasi ini adalah fondasi bagi perkembangan diri, memecah masalah, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan diri. Menurut Effendi, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi di dalam diri kita, mencakup percakapan dengan diri kita sendiri dan memperhatikan serta memberi arti penting secara ilmiah dan antusias dengan keadaan kita saat ini. Komunikasi intrapersonal berperan krusial dalam pengembangan diri. Melalui refleksi diri yang mendalam, individu dapat menggali potensi terpendam, menetapkan tujuan yang jelas, dan merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai kesuksesan. Proses terjadinya komunikasi intrapersonal ini melalui 4 tahapan. Yang pertama, stimulus, bisa berupa pengalaman, pikiran, atau perasaan yang memicu kita untuk berpikir. Selanjutnya, penerimaan. Kita menerima stimulus tersebut dan mulai memprosesnya. Selanjutnya, interpretasi. Kita memberikan makna pada stimulus tersebut berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita. Dan terakhir, respon. Kita memberikan respon terhadap stimulus tersebut baik dalam bentuk pikiran, perasaan, ataupun tindakan. 4 hal dalam komunikasi intrapersonal. Yang pertama ada sensasi. Sensasi dalam konteks komunikasi intrapersonal merujuk pada pengalaman langsung yang kita terima melalui panca indera kita saat berinteraksi dengan dunia sekitar. Ini adalah tahap awal dari proses komunikasi di mana kita menangkap informasi dari lingkungan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Selanjutnya ada persepsi, yaitu proses kognitif yang kompleks di mana kita menerima, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi sensoris dari lingkungan sekitar kita. Melalui proses ini, kita membangun pemahaman tentang dunia dan membentuk realitas pribadi kita. Selanjutnya adalah berpikir. Berpikir dalam konteks komunikasi intrapersonal merujuk pada proses mental yang terjadi di dalam diri individu, di mana seseorang melakukan dialog batin, refleksi, dan evaluasi terhadap pikiran, perasaan, dan pengalamannya. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling dasar dan terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah memori. Memori adalah kemampuan otak untuk menyimpan dan memanggil kembali informasi. Dalam konteks komunikasi intrapersonal, memori berperan sangat penting dalam membentuk pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Melalui memori, kita dapat mengingat pengalaman masa lalu, menyimpan pengetahuan, dan memproyeksikan masa depan. Kerja memori melalui 3 proses. Yang pertama adalah perekaman, yaitu pencatatan informasi melalui reseptor indera dan saraf internal baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya penyimpanan. Hasil dari persepsi atau learning akan disimpan untuk ditimbulkan kembali di suatu saat. Dan yang terakhir adalah pemanggilan, atau mengingat lagi menggunakan informasi yang disimpan. Dalam hal ini bisa ditempuh melalui 2 cara, yaitu recall atau mengingat kembali, dan juga to recognize atau mengenal kembali. Contoh komunikasi intrapersonal, misalnya saat di pagi hari sebelum berangkat kerja atau beraktivitas, kita pasti memilih pakaian yang akan digunakan pada hari itu. Dalam proses memilih pakaian, akan terjadi kegiatan berpikir, seperti hari ini aku akan pergi ke kantor dan ada meeting mingguan. Baiknya aku mengenakan kemeja agar terlihat lebih sopan. Dari sini kita mengetahui bahwa memilih pakaian di pagi hari sebelum beraktivitas adalah contoh nyata komunikasi intrapersonal.
Adapun karakter dari komunikasi intrapersonal ini antara lain, yang pertama, menekankan pada penanganan data yang didapat seseorang dari peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, terjadi ketika individu berada dalam kondisi ketidakpastian atau kondisi kacau. Selanjutnya, termasuk fakultas, karena dalam komunikasi intra-individu akan ada proses penyisipan data dan menawarkan signifikansi terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang. Dan yang terakhir, dapat memberikan perubahan pada diri individu baik positif maupun negatif. Tujuan dari komunikasi intrapersonal yang pertama adalah mengatur emosi. Komunikasi intrapersonal membantu kita untuk mengenali dan memahami emosi yang sedang kita rasakan. Dengan memahami emosi kita dapat lebih baik dalam mengelola dan mengendalikannya. Kemudian, mengenal diri sendiri. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri, kita dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Komunikasi intrapersonal membantu kita untuk mengevaluasi berbagai pilihan dan konsekuensinya. Melalui dialog batin, kita dapat mencari solusi yang kreatif untuk masalah yang kita hadapi. Dari paparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi intrapersonal adalah proses dialog yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Ini adalah percakapan batin yang kita lakukan setiap hari, baik kita sadari maupun tidak. Komunikasi ini sangat penting karena menjadi dasar dari bagaimana kita memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.